Halo. Nah, kita ketemu lagi nih. Seru nih hari ini nih. Karena beda banget nih, Kak. Iya, tapi kita juga masih berdua. Karena Kirana masih absen. Iya, Tapi tenang, Kirana bakal balik secepatnya. Ya, pokoknya kali ini ditemani dulu sama Sani. Ada Niki juga di sini. Nah, Dan ini ada satu lagi bintang tamu kita yang pastinya berbeda karena mungkin belum pernah ya. belum pernah banget. Mungkin bahkan eksis aja itu orang-orang tahu aja mungkin masih Iya, jarang ada yang masih tahu ya, Kak jarang, ya. kecuali yang mungkin mereka yang sering traveling ya. Betul, karena hubungannya nggak jauh beda sama ini. Deket banget sama namanya pesawat. Apakah Iya. itu? Nah, kita akan kulik bersama-sama sama Berli. Halo. Nah, mungkin Berli bisa kenalan dulu sama teman-teman di Pageant Podcast. Berli itu siapa? Apa hubungannya dengan dunia pageant? Mungkin monggo. Oke, halo teman-teman. Ini panggilannya apa nih buat Teman-teman Pageant Podcast. Pageant Podcast. Nama aku Berlian Ayu Septiana, tapi biasanya dipanggil Berli boleh, atau dipanggil Ayu juga boleh, tapi lebih seringnya Berli. Berli. Ya. Terus aku asli Semarang banget. Jadi kalau agak medok-medok mau dimaafkan ya, Kak. Nggak Ya. apa-apa, ini channel khusus khusus Pageant Podcast. Kita Iya. menerima banget medok karena ya banget itu ya. sudah medok jalur Nah, jalitas. banget yang Makanya medok itu, pokoknya aja. jangan sampai medok tuh dihilangkan istilahnya Betul. gitu kan ya. Ah. Terus umurku 21 tahun dan aku menjadi duta bandara di tahun 2019 sampai 2020. Wah, nah itu dia duta Itu yang akan kita bahas bandara. nanti. Karena belum banyak yang tahu nih Kak nih Belum apa banyak itu yang duta tahu. bandara. Kok tiba-tiba bandara ada pemilihannya sendiri nih. Nah. Ada dutanya sendiri nih. Banyak yang belum tahu, akan kita kulik sama Berli hari ini. Oke, Ya. kalau Berli aktivitasnya sekarang ini apa nih, Bir? Kalau untuk aktivitas sekarang ini ya Kak, aku kuliah. Hmm. Tapi karena kuliah dia online, ya, Mhm. jadi sekarang ada pekerjaan lain sebagai penyiar radio. Oke, Gitu. baiklah. Aduh Kak, kita kayaknya agak salah nih kita undang Berli nih. Jangan-jangan nanti kita ditanyain sama dia Kak. Balik ya, aku yang wawancara Ayu. Berarti Gitu sih. selain radio, Selain radio sih MC, tapi kalau MC sebenarnya tergantung job sih Kak. Gitu loh. Mhm. Kalau ada ya teman-teman yang berniat memanggil sekalian Oke. promosi ya. Baiklah, nggak Siap. apa-apa. Nanti begitu Gitu sih. pandemi kelar dan kita butuh MC, Bener. langsung calling Amin. Berli. Aja. Dan juga kemarin terakhir duta bandara periode tahun 2019 sampai 2020. Oke. Gitu. Nggak diperpanjang nih 2 tahun kan? Nggak mungkin ada pemilihan lagi tahun ini nih. Nah, harusnya gitu kan diperpanjang, tapi mungkin karena situasi dan kondisi ya kakak-kakak tau lah ya, Iya, gitu kan. oke, Jadi untuk sementara ini di hold dulu, tapi nanti kalau kemungkinan akan ada perpanjang Ah, pasti kita bakal Oke, diumumin lagi. Iya, gitu. Oke. Ini kita mungkin banyak yang kepo nih Kak, dari pertama udah tahu kita nih ada yang kepo nih apa sih duta bandara, tapi kita hold dulu, kita ngobrolin dulu awal mulanya Awal mula Berli bisa terjun. terjun di dunia perpageantan ini. Apa dulu sih Ber yang pernah Berli ikutin itu? Sebenarnya kalau awal mula dunia pageant nih Kak, ini Mas Hani yang tahu. Waduh. Oke. Ya. Iya kan? Karena kan awal pertama itu Mas Hani waktu itu kan Niki. Jadi jurinya waktu itu. Jadi di Oke, kampus. Kayaknya kita saling kebongkar ya Kak, di Iya, Pageant Podcast iya, ini gitu. kebongkar semua Kak Bener. kita Kak. Jadi kalau misalnya mungkin yang pernah mampir ke Pageant Podcast sebelumnya itu kan yang udah pernah ikut duta inilah gitu kan, Iya. putri inilah. Kalau Berli ini justru malah pengalaman pageantnya itu nol sih menurut Berli Oke. gitu kan. Dan yang tahu itu memang Mas Hani gitu kan ya. Jadi awalnya itu ikut duta jurusan. Jurusan aja nggak ada pemilihan Kak. Oke. Tapi langsung dihubungin sama dosen waktu Ditunjuk itu. langsung, Iya, gitu kan. ditunjuk. Ber, pokoknya kamu harus jadi duta geografi gitu kan. Terus Berli bilang dong Kak, aduh saya tuh nggak ada bakat seperti itu Pak, Betul. kayak gitu. Terus bapaknya bilang, udah kamu pasti bisa gitu. Akhirnya memberanikan diri kan, maju ke tingkat fakultas waktu itu. Dan ada Mas Hani jurinya, ya kan gitu. Kebongkar Itu lagi lah. satu nih, kebongkar lagi satu nih. Terus mungkin nggak tahu kenapa ya Mas Hani dan teman-teman juri gitu kan memilih saya juga bingung gitu loh Mas Niki. Ini kelihatannya dari mana gitu kan ya. Terus akhirnya terpilih jadi juara 2 waktu itu, dan juara 1 sama juara 2 di tingkat fakultas harus maju di tingkat UNIF. Oke. Gitu. Jadi mewakilin Fakultas Ilmu Sosial di UNES. Oke. Gitu. Nah, mulai awalnya itu di situ.
tahu dunia pageant seperti apa gitu kan ya. Ternyata harus kayak gini ya, harus ya mohon maaf ya Mas Niki gitu kan ya. Karena Berli kan emang nggak bisa sama diem. sekali nggak tahu ya kayak Nggak gimana bisa itu. diem gitu kan. Ya mohon maaf ya, kita harus pencitraan gitu kan, harus yang diem gitu kan ya Mas Hani ya gitu kan, harus yang dandan gitu-gitu. Nah itu mulai tahu dari Duta UNES, jadi Berli sangat berterima kasih sekali sih dengan Duta UNES sekarang membuat Berli tahu dunia pageant. Terus akhirnya ada pemilihan Denok Kenang waktu itu sama Duta Bandara. Berli bingung milih yang mana nih gitu. Tapi kenapa memilih Duta Bandara? Karena dari segi fisik menurut Berli Duta Bandara lebih mendukung karena Berli nggak tinggi-tinggi banget gitu kan ya. Terus juga Berli menggunakan hijab ya kan, karena setahu Berli kalau di Denok Kenang sih bukan menghalangi yang pakai hijab, tidak gitu, tapi lebih potensial yang nggak pakai hijab maksudnya gitu kan. Terus dari sisi lain ternyata Duta Bandara itu hadiahnya lebih besar gitu. Ya kan Mas Adi? Oke, itu nanti kita kulik masalah hadiah. Benar. Nah itu akhirnya ikutan Duta Bandara dan alhamdulillah jadi juara. Gitu. Itu Duta Bandara, sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah banyak orang tahu ya Kak ya? Nggak pernah orang kayaknya denger kayaknya. Iya sih, masih jarang banget karena ketika mungkin aku bertanya ke anak-anak yang terjun mungkin di duta wisata atau apapun, itu juga masih menganggap itu sebagai hal yang awam gitu. Apa sih Duta Bandara belum ini banget, hits banget gitu. Karena kalau rata-rata yang kita tahu kayak duta tuh ya paling mungkin duta bahasa, pariwisata tentang budaya, museum gitu. Iya, kayak tadi yang udah disebut Berli, Denok Kenang itu kan nggak jauh-jauh dari duta wisata kan kayak gitu. Nah, tiba-tiba ada Duta Bandara. Apa sih Duta Bandara? Apa ngomongin pesawat? Apa ngomongin rute dari mana ke mana? Kalau yang dulunya orang tahu kan mungkin Dirgantara kan. Iya, betul. Maritim, Dirgantara sama Bahari. Betul. Itu yang udah lumayan familiar lah. Betul. Nah, Duta Bandara itu sendiri apa sih, Ber? Maksudnya mungkin Berli bisa bantu menjelaskan ke teman-teman pageant podcast ini. Apa toh Duta Bandara iki ben kalian itu mudeng. Nah, jadi kalau ngomongin soal Duta Bandara gitu kan, emang bener kata Mas Niki, Mas Sani, orang tuh pada abu-abu tentang Duta Bandara. Ya, taunya datang bandara ya cuma mau naik pesawat doang kan. Gitu kan. Tapi sebenarnya Duta Bandara ini itu udah lama sebenarnya, gitu kan. Awal mulanya tuh sekitar tahun 2016 gitu kan, akhirnya Duta Bandara ini terbentuk. Dan kalau misalnya kita lihat sejarahnya dulu nih ya, Mas Adi sama Mas Niki ya. Sebenarnya kan di Indonesia ini dibagi 3. Ini kita ngomongin tentang company ya, gitu kan. Untuk masalah penerbangan itu dipegang sama Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, dan Kementerian Perhubungan. Nah, yang ada Duta Bandara ini setahu Berli itu cuma di Angkasa Pura I. AP1 ya? Iya, di AP1. Dan AP1 itu sekarang mengelola sekitar 15 bandara. Gitu. Nah, akhirnya makanya dibentuklah Duta Bandara ini. Dan sebenarnya apa sih Duta Bandara itu? Iya, itu dia, masih banyak orang-orang nggak tahu nih Duta Bandara itu apa sakjane. Gitu. Jadi kalau misalnya Berli ditanya gitu kan sama teman-teman Duban yang lain gitu kan, kita panggilnya Duban ya. Bukan Duta Ban loh ya. Duta Ban Dalam bukan ya, teman-teman, beda loh. Duta Ban Dalam beda lagi loh ya. Ya, itu kalau Duban itu atau Duta Bandara itu kita nyebutnya adalah istilahnya garda terdepan. Garda terdepan ya. Itu di airport ya, maksudnya di bandara gitu loh. Dan kenapa kita bisa bilang garda terdepan? Namanya bandara itu ada kepalanya. Kita nyebutnya General Manager Jenderal Ahmad Yani gitu kan. Itu kepala di Bandara Semarang. Nah, kenapa Berli nyebutnya garda terdepan? Karena kita itu berada di belakangnya Pak GM. Jadi istilahnya kalau ada acara, ada kegiatan gitu kan, Duta Bandara selalu dilibatkan dan kita selalu di belakang Pak GM. Di belakangnya persis ya? Di belakangnya persis. Wow. Bener-bener, karena aku pernah ada pengalaman waktu peresmian tuh kan. Nah, Duta Bandara tuh ya orang yang ada di situ selalu ada nemenin GM-nya itu kemana-mana ya, semacam apa ya? Kayak membantu menjelaskan dayang-dayang gitu ya? Kayak dayang-dayang. Gitu sih, benar. Dan juga apa ya, ketika misalnya kita disuruh menjelaskan ke pejabat-pejabat tentang bandara kita atau tentang fasilitas yang ada, GM nggak mau ambil pusing. Buat apa kita istilahnya dalam kutik dipilih gitu kan ya, jadi Duta Bandara tapi nggak bisa jelasin. Akhirnya
kita yang suruh jelasin. Gitu. Jadi emang bener-bener ambassador ya. Ambassador dari bandara A misalnya, ya kalian harus tahu tentang bandara A itu seperti apa. Iya, luasnya, fasilitasnya apa aja, terus siapa itu nama orangnya harus tahu kayak gitu. Itu yang unik dari duta bandara. Nah, gini Ber, itu kan sekilas tentang duta bandara seperti apa. Aku mikir dulu sih Kak, ini kalau duta bandara Ahmad Yani lah bisa dikata, Ahmad Yani masih ya dibilang kecil juga nggak kecil, tapi dibilang gede banget juga nggak gede banget. Aku kepo kalau misalnya duta bandara Changi gitu loh. Nah, dia mungkin mati kali Kak dia. Kayaknya bukan orang lagi, tapi robot kayaknya ya. Secara Changi kan luas banget misalnya kayak gitu ya. Gate berapa sampai berapa aja dia harus tahu. Untuk alhamdulillah aku jadi duta bandaranya Semarang ya. Ahmad Yani ya. Ahmad Yani gitu kan. Masih bisa dihafalin. Gitu. Oke Berli, jadi gini, coba deh sekarang mungkin Berli bisa menceritakan bagaimana sih awal mula Berli mendaftar. Oke, pendaftarannya ya. Iya, jadi maksudnya teman-teman juga pengen tahu ya Kak ya. Biar pada tahu gitu loh. Oke, jadi waktu itu awal pendaftarannya kan di tahun 2019 tuh. Nah, sejujurnya ini Berli bukan menakut-nakuti atau apa, yang membedakan duta bandara dengan yang lainnya itu adalah persyaratannya. Ini sampai jujur Berli tuh sampai gini, ini aku mau ngelamar jadi pegawai apa jadi duta gitu loh, gitu kan? Karena benar-benar persyaratannya itu mulai dari surat keterangan lamaran. Ada loh Mas Andi, lamaran. Jadi kita kayak melamar. Bener-bener kayak mau ngelamar ya. Nah, bener banget. Terus juga ada surat keterangan bebas narkoba, surat keterangan sehat, dan ada pokoknya dari surat kelurahan bahwa kamu tuh bener-bener warga situ. Kayak gitu sih awalnya gitu kan. Berarti hampir kayak PNS ya. Nah itu, karena ternyata jatuhnya memang kita adalah pegawai kontrak Angkasa Pura 1. Jadi itu dari syaratnya seperti itu ya? Syaratnya seperti itu. Akhirnya masuk ke berkas ya. Udah alhamdulillah terpilih. Terus kita masuk ke seleksi tes. Ada tes tertulis sama tes wawancara. Ini cowok cewek apa gimana? Cowok cewek. Nah, kebetulan pas angkatannya Berli ini angkatan pertama yang ada cowoknya. Oke. Gitu, karena sebelumnya cewek-cewek aja nih. Jadi Putri bandara doang ya berarti. Iya, benar, Putri bandara, tapi akhirnya pas di angkatan Berli ada cowoknya nih. Gitu. Jadi sepasang ya. Nah, benar. Terus tes tertulis, tes wawancara, ada tes bakat juga. Ada bakat juga. Nah, bakat, terus akhirnya kalau udah terpilih, masuklah ke grand final yang ala-ala gitu loh, yang ditanyain sama jurinya gitu kan. Itu sih, terus akhirnya terpilih, diambil 2 pasang, juara 1 sama juara 2. Nah, kalau finalisnya sendiri ada berapa banyak? Finalisnya waktu itu jujur ya, Mas Niki dan Mas Ani, lebih banyak ceweknya. Oh berarti nggak harus pasang berarti? Enggak. Maksudnya nggak dipasang-pasangin kayak duta wisata kalau gitu. di duta wisata itu kan diambil 25 pasang gitu kan, 25 putra, 25 putri gitu. Ini enggak ya? Jadi berapapun yang lolos pemberkasan itu dia akan masuk karantina. Masuk ke itu. Oke. Jadi kesempatan banget buat cowok-cowok yang merasa pengetahuan tentang bandaranya luas, apalagi suka tentang dirgantara ya kayak. Benar banget. Boleh, karena saya dikit. Jadinya gede loh. Tapi bukan cuma cowok aja sih sebenarnya. Waktu itu Berli pun sekitar ini di total itu nggak sampai 25 orang kok sama cowoknya juga gitu. Berarti kesempatan luas ya Berli. Iya benar, dan kadang-kadang makanya Berli tuh sampai yang heran gitu loh. Kenapa ya, maksudnya istilahnya tuh duta bandara ini tuh sangat potensial banget, tapi kurang populer. Nah, itu gitu loh. Dan dari segi segi potensialnya tuh banyak lah pokoknya dari. Nah, abis Berli muncul dari sini, mungkin popularitasnya bakal naik lagi nih. Itu makanya kan dari mulai aku ini gitu ya Mas Andi dan Mas Niki, aku tuh pengen orang-orang tuh tahu duta bandara, supaya orang-orang tuh banyak yang daftar dan tahu kalau sebenarnya tuh duta bandara tuh ada. Gitu. Dan asik ya kan? Iya. Nah, asik syaratnya banget. apa aja tuh Ber? Maksudnya untuk daftar tuh waktu itu. Kalau kayak pemilihan lain tuh kan misalnya dia tinggi badan nih, gitu. Terus ada syarat-syarat apa lagi misalnya kayak gitu, umur misalnya. Umur kalau kalau umur itu cowok cewek maksimal itu 25 tahun. Udah nggak bisa Kak, bye. Kita naik pesawat aja Kak. Udah nggak bisa Kak. 25 tahun Mas Diki dan juga Mas Ani. Terus habis itu untuk tinggi badan. Nah ini nih, makanya kenapa Berli memutuskan untuk duta bandara gitu, karena tinggi badan waktu itu kalau nggak salah sih yang penting proporsional.
Oke. Jadi nggak ada syarat tinggi Iya, ya? cuman pastinya ada lah yang dipilih pasti juga tinggi. Cuman sekitar ya 155 lah untuk cewek waktu itu, Oke, masih 155 inilah ya. gitu. 100 cowok lupa gitu. Habis itu memiliki wawasan tentang kebendarudaraan, pariwisata sama Semarang. Habis itu apa lagi ya? Kayaknya udah sih itu Kemampuan sih. bahasa? Kemampuan bahasa iya gitu. Cuman ya bahasa Inggris tau lah tapi pasif nggak apa-apa. Oke, nggak harus Gitu. yang native well spoken atau Nah, gimana, nggak enggak harus kan sih, ya? gitu. Karena kalau setahu aku sih, Berry itu emang jago banget bahasa Inggris. Waduh, jago banget ya. Ya dulu aku waktu ngejuri itu bener-bener ketika dia ngejawab tuh aku kayak gini. Karena dia memperhatikan. Saking jagonya sampai belepotan kemana-mana ya. Itu Oke, sih, jadi gitu. terus kalau ini nih Ber, kan tadi udah nih ke pemberkasan, terus akhirnya lolos kan ada tes tertulis sama itu udah masuk di karantinanya atau masih pra karantina itu? Sebenarnya tuh Berli bingung ya, waktu pas pemilihan di Semarang tuh orang-orang nanya ada karantina, ada ini enggak. Itu tuh bukan karantina sih sebenarnya. Oke. Karantinanya itu setelah Berli terpilih menjadi juara 1, juara 2 terpilih, kita dibawa ke Makassar. Itu baru karantina. Iya, aku tahu. Bertemu dengan duta-duta bandar yang lain. Se-Indonesia Angkasa itu Pura ya? 1 Oh, tapi tapi ya gitu. Jadi kalau Mungkin dibilang pembekalan kali ya istilahnya ya? pembekalan tuh juga itu nggak namanya ada. itu kalau Mm-mm. aku bilang malah itu karantinanya deh. Iya. Enggak, jadi waktu sebelum final. Sebelum final di Jawa sebelum Tengah. finalnya itu pembekalan juga nggak ada. Pembekalan harusnya ada mentor, ada Iya. narasumber. Ini nggak ada. Jadi memang pure kita tes doang ya? tes gitu. Oke. Jadi seperti melamar kerja sih gitu. Oke, tapi pas finalnya di Semarang itu seperti apa? Grand finalnya. Iya, di mana? Nah, grand finalnya itu di Exhibition Hall Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Di tengah-tengah gitu. Jadi di situ ada kayak panggung kecil dibikin, jurinya dateng, ada Pak GM, waktu itu Berry masih inget banget. Ya kita biasalah masuk panggung ala-ala, terpilih, nanti maju jawab pertanyaan, kayak gitu-gitu aja sih. Berarti nggak ada Mas. scan besar gitu nggak ada ya? Atau semuanya ditanyain? Waktu itu pertamanya semuanya ditanyain, terus terpilih masuk kan, yaitu oke. tapi lupa Berli berapa besarnya waktu itu, terus akhirnya langsung terpilih 2 pasang. Oke, berarti ini ya biar kayak semacam nggak ada kita ketemuan sama finalis lain secara intens gitu loh. Iya, Enggak benar. ya? Berarti hanya tahu waktu grand final doang. Oh enggak, waktu tes. Iya, waktu tes gitu loh. Dan lucunya, karena kan dulu kan itu bandara sekarang ini kan yang di Semarang baru tuh, Mas baru. Niki. Jadi dulu tesnya mulai dari tes wawancara itu kita di bandara lama. Bandara lama ya. Nah, gitu yang baru. sempit itu ya. Iya, baru grand finalnya di bandara baru. Oke. Gitu. Berarti ini ya biar nggak ada kayak yang biasanya nih ya kalau kita ikut acara apa ada karantina itu kan kelihatan tuh mana nih peserta yang drama-drama lah, mana peserta yang menonjol, mana yang caper banget gitu. Kalau di ini nggak ketahuan ya. Tapi pasti kan waktu sesi kita nunggu itu kan kelihatan lah Mas Nah, Andi. secara non-verbalnya kan. Iya, apalagi kan Berli itu kan orangnya tuh nggak bisa yang diem-dieman sama sebelah gitu ya. Mesti tanya lah gitu kan. Pokoknya Berli tuh masih inget banget kalau ngomongin memang mungkin nggak ada karantina, tapi tuh ada drama pasti gitu. Ada ya? Apa, Dramanya itu yang paling Berli inget itu satu finalis itu dia sampai nangis. Hah? Nangis. Ketinggalan pesawat. Bukan. Iya, telat ya. Bukan. Tapi ini karena waktu itu jadi memang itu mungkin mental ya kan. Oke, bener-bener Pas sih. wawancara itu ada salah satu juri yang kebetulan beliaunya itu salah satu petinggi di Bandara Semarang gitu kan. Istilahnya ya ngasih apa ya? Ya pertanyaan tapi itu ya namanya anak-anak umur segitu kan jadi kayak yang agak takut, agak deg-degan gitu loh sampai akhirnya kebawa perasaan nangis kayak gitu. Terus kita yang bingung, iya sabar ya Mbak, sabar kayak gitu. Itu sih dramanya. Tapi wawancaranya satu-satu ya? Satu-satu. Bakatnya pun juga satu-satu. Oke, berarti benar-benar yang dinilai apa ya? Personalitinya dan pengetahuannya banget. Berarti kayak ini ya, pas penilaian itu semacam seolah-olah tuh kayak kamu wawancara kerja HRD gitu nggak sih? Iya benar. Nah makanya kan kenapa aku bilang kayak ya kita tuh kayak ngelamar kerja. Kalau makanya kan waktu Duta UNES kan kita dikumpulin, kita bikin project ada bareng karantina gitu kan. Ini enggak sama sekali. Ada. Gitu. Baiklah. Serem sih Kak, seremnya tapi seru. Iya, aku bilang sih emang itu jatuhnya lebih serem karena kita bener-bener dikulik
kepribadian kita. Benar, personalitinya kayak gimana, pengetahuannya tentang bandara juga. Jadi kita kan pilih gitu kan. Iya sih gitu. Cuman kalau ngomongin soal karantina yang benar-benar karantina yang Berli rasain ketika di Makassar. Di Makassar. Nah itu inget nggak Ber? Maksudnya pertanyaan kita kan kepo nih kalau duta-duta yang lain kan paling ditanyanya tentang potensi wisata lah ibaratnya kayak gitu atau current issue yang lagi happening sekarang tuh kayak gimana. Nah kalau duta bandara sendiri apa sih pertanyaannya kayak gitu? Sebenarnya kalau ditanyain soal pertanyaan sih sebenarnya juga umum sih, sama seperti ketika kita jadi duta-duta lainnya gitu. Cuman tambahannya ada wawasan kebandarudaraan. Nah itu contohnya. Contohnya waktu itu Berli masih inget banget gitu kan, untuk pertanyaan ya, untuk wawancara gitu kan ditanyain, Berli menurut kamu apa nih yang kurang dari Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang gitu kan. Terus di situ Berli bingung karena waktu pertama kali itu Berli nyicipin bandara baru itu baru pertama kali gitu. Ya Berli ngomong aja gitu kan, kekurangannya ada ini kayak gitu. Itu sih yang pertanyaan-pertanyaan yang out of the box gitu loh gitu kan. Agak menjebak ya sebenarnya Iya, karena gitu. kan kita belum tahu banget kita udah ditanyain tentang itu. Nah bener, apalagi Berli baru pertama di bandara yang baru gitu kan. Jadi ya Berli kayak ngelihatnya oh ya mungkin ini aja deh gitu. Semuncul di otaknya. Sepengetahuannya Berli aja. Yang penting gak mengada-ada ya kan. Ya kalau mengada-ada mah udah. Iya. Kan kadang ada kan yang penting dia kayak biar sok tahu bisa jawab gitu. Nah bener itu sih. Tapi kalau Berli enggak, dan menurut Berli itu juga masukan buat mereka gitu. Betul, bukan gitu. kita menjelek-jelekan, tapi kan enggak. kita memberikan masukan kritikan membangun lah istilahnya benar, kayak gitu. Terus ini ingat nggak kamu pertanyaan waktu ini menjadi sekian besar yang akhirnya kamu bisa terpilih menjadi juara 1 dan 2 itu? Pertanyaannya apa ya waktu itu ya? Ini tentang pariwisata waktu itu. Itu bagaimana caranya kamu sebagai duta bandara mempromosikan pariwisata gitu. Jawabannya apa ditanya udah lupa Berli. Iya kan? Tapi ya pokoknya intinya gimana sih cara mempromosikannya. Pokoknya Berli itu istilahnya jawabannya itu bukan seperti apa yang pekerjaan yang Berli lakukan. Karena kan ruang kita terbatas. Karena kita ini pegawai Angkasa Pura I, jadi nggak boleh terlalu yang semau gitu kita ya. gitu loh. Nah, terus yang karantina tadi sempat terhenti nih, karantina di Makassar. Katanya serunya malah di situ tuh, Kak. Iya. Oke, itu kan gimana ini itu? ya, dari Angkasa Pura I itu ada berapa finalis yang akhirnya ke Makassar bareng? Nah itu untuk ke Makassar bareng sih sebenarnya kalau ngomongin soal bandara waktu itu bandara kan ini bandara yang baru Bandara Sentani Kak, ya kan? Berarti itu masih sekitar 13 bandara, 13 bandara dan per bandara itu beda ngirimnya, ada yang 3 pasang, ada yang 2 pasang, ada yang 1 pasang. Nah kalau waktu itu Semarang berapa pasang? Semarang 2 pasang. 2 pasang. 2 pasang waktu itu, terus akhirnya ya di situ kita ketemu total itu 48 orang, gitu. Tapi mau disebutin ya satu-satu. Mau usah nanti kita ngabsen jadinya. Makanya gitu kan. Itu ya 48 dong. orang dari 13 bandara gitu kan. Sebelum ketambahan sama bandara baru tuh ada YIA, Yogyakarta International yang baru itu ya. Sama Sentani sekarang masuk di Bandara Angkasa Pura I, Papua. 48 orang Kak. Lu berapa hari di Makassar? Seminggu Kak. Seminggu ilmu. Wah mateng tuh di sana tuh. Dan itu cuman di hotel. Oh nggak keluar-keluar juga? Keluar itu terakhir, habis grand final kita sempat keluar mampir ke Ramang-Ramang dan itu udah nggak penilaian jatuhnya. Udah ini ya. Udah jalan-jalan. Ya. Tapi itu sebenarnya kalau dibilang karantina sih bukan sih Kak, jatuhnya kayak pembekalan. Jadi kamu tuh gimana nanti jadi duta bandara di daerahmu kayak gitu. Oke. Terus ini biar kayak itu kan juga di sana ada grand final juga kan? Ada. Nah, persiapannya Berli ke sana itu apa aja dengan finalis yang dari mana-mana ya? Bandara Ahmad Yani? Sama nggak ya dengan persiapan kayak misalnya Kayak ikut ke pageant-pageant ajang-ajang yang lain lainnya gitu. kayak gitu? Apa ya Kak, sebenarnya kalau aku ngeliat kan kalau pageant-pageant yang lain kan ada best national kayak kostum gitu Ya, kan. ada gaun Terus malam. apa gitu kan. Persiapannya jujur duta bandara itu mepet banget. Jadi kita tuh kayak cuma dikasih waktu 5 hari sebelum kita berangkat ke Makassar. Kita nyiapin apa nih bakatnya nih gitu kan. Akhirnya kita nyiapin bakatnya nari waktu itu. Nari. Oh ini ya berarti per bandara satu bakat?
Oke. Itu sih Agak benar. susah juga ya kalau Iya. pesertanya Berarti kalau gitu Semarang mengkoordinasikan 4 orang itu. 4 orang. Tapi realisasinya waktu di Makassar sebenarnya tuh yang masuk grand final bener-bener tuh cuma juara 1. Jadi cuma Berli sama pasangan Berli yang dapat kesempatan untuk jawab, nari, nampilin bakat gitu. Juara 2 enggak gitu. Berarti mereka Tapi tetap ikut ke sana ya? Tetap. Jadi mungkin ya lebih ke Ya, pembekalan karena aja pembekalannya sih. itu ya. Gitu. Ya kayaknya kalau nggak salah itu kan ada kayak parade baju daerah kan ya, Ber, kalau nggak salah. Ada. Jadi waktu itu Berli juga disuruh nyari baju daerah gitu kan ya. Ya itu karena apa ya istilahnya kan semua tuh tergantung anggaran ya gitu kan. Jadi ya udah, apalagi setahu Berli tuh baju adatnya Semarang itu kan ya yang kebaya gitu kan. Jadi kalau Berli ngeliatnya perbedaan dari teman-teman lain sih lebih, kalau mereka kan Makassar tuh udah ada ronce-ronce atas gini-gini gitu. Itu sih Kak yang paling benar-benar ini baju sama nari waktu itu. Berarti emang paling susah deh. Iya. Tapi ini kan berarti semua akomodasi dan segala macam itu ditanggung sama Oh, udah enak ya Kak ya. Jadi tinggal cari-cari, packing, bungkus. Tapi harus sesuai dengan yang diminta atasan gitu kan. Jangan ini. Oh, tetap ada kayak gitu juga. Tetap ada. Gitu kan. Jadi waktu nyari gaun, nyari kebaya itu juga harus foto gitu. Tapi Berli tuh sebisa mungkin support dari siapa gitu. Kalau yang nyupport Berli siapa aja? Jadi yang nyupport untuk gaun yang malam itu Butik by Diandra. Oke. Itu terus ada untuk kebayanya Mas Arif Rianto. Oke, iya, tahu. Itu udah sih. Terus untuk narinya Sanggar Tari Greget. Oh, Greget. Ya. Greget pokoknya luar biasa tuh 5 hari Berli sama teman-teman udah jago lah. Digojlok tuh 5 hari itu. Harus dimarah-marahin pokoknya. Tapi itu memang yang membuat kita bisa sih. Oke. Terus karantinanya waktu di sana sendiri Ber itu kan katanya Berli tadi cuma di hotel nih. Biasanya kan kalau karantina duta atau pemilihan yang lain tuh kayak datang kunjungan kemana kah atau kemana gitu. Terus atau mungkin di hotelnya itu ngapain aja misalnya? Nah kalau untuk karantinanya waktu di Makassar itu di hotel itu kita lebih pembekalan gitu kan. Ada pembekalan dari humas katakanlah ngomongin nih kamu kerjaannya apa aja, apa kegiatan yang kamu lakukan gitu. Terus ada mungkin dari beberapa dinas-dinas gitu ya yang mungkin Berli nggak sebutin satu-satu gitu kan. Kunjungan sebenarnya ada dan itu pun sebelum malam grand final itu ke bandara Makassar Sultan Hasanuddin dan di situ pun kita sesi foto gitu. Jadi bukan yang kunjungan yang kita di sana nyatut lo, ngelihat lo gitu. Tapi lebih kayak melihat pengenalan tentang bandara di sana seperti apa. Sama kita bisa sesi foto di apron di tengah-tengah dekat pesawat. Kita bisa sesi foto di airport rescue-nya, firefighting-nya gitu. Nah iya, kita banyak yang nggak tahu nih Kak masalah-masalah istilah-istilah di bandara. Kita taunya pesawat, mabur, landing, wes itu tak paling loh. Ngambil bagasi.